Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tes psikologi dan penggunaannya dalam bimbingan dan konseling. Ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan materi tes psikologi dan penggunaannya dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana sejarah singkat tes psikologi, baik itu di dunia dan di Indonesia itu sendiri, itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana isu-isu pemanfaatan dan relevansi tes psikologi dalam BK, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu istilah-istilah dalam tes psikologis. Jadi sebelum kita mempelajari lebih jauh apa saja macam-macam dari tes psikologi gitu ya dan lain-lain, nah kita kaji dulu nih bagaimana secara singkatnya, kemudian isu-isu terkait dengan penggunaan tes psikologi dalam bimbingan konseling itu apa aja gitu ya, dan istilah-istilah dalam tes psikologi itu apa. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, itu terkait dengan sejarah singkat tes psikologi ya. Nah, ini untuk perkembangan tes psikologi di dunia ya. Jadi awal mula dari munculnya tes ya, atau bentuk-bentuk dasar tes itu pertama kali di Cina pada tahun 2200 SM. Jadi jauh sebelum berkembang di Amerika dan Eropa gitu ya, atau di Eropa ya gitu. Itu pertama kali munculnya, atau bentuk-bentuk dasar tes itu muncul di Cina. Nah, kemudian pada tahun 1800-an ini mulai muncul di Amerika dan Eropa ya. Ini ada Esquirol, dokter Prancis, yang melakukan pengukuran tingkat intelektual bahasa. Nah, tes yang digunakan adalah tes keterbelakangan, atau tes yang dikembangkan adalah tes keterbelakangan mental dan tes intelijensi linguistik atau verbal. Nah, selanjutnya ini masih di Prancis ya, masih dokter Prancis juga, ini Seguin, masih di tahun 1800-an, tes intelijensi nonverbal atau tes intelijensi tentang kinerja seorang itu mulai dikembangkan. Kemudian selain itu, ini pada tahun 1800-an, William Wundt, masih di 1800-an ya, atau abad 18 itu, William Wundt ini mendirikan lab psikologi pertama di Jerman. Nah, ini mulai berkembang terkait dengan psikolog eksperimental ya, yang mengatakan bahwa butuh kendali ketat atas kondisi observasi. Jadi pada tahun 1800 masanya William Wundt ini yang berkembang itu adalah pengaruh psikologi eksperimental. Nah, pada tahun masih di tahun 1800-an ya, ini lebih lanjut Francis Galton ini mengembangkan tes-tes yang berkaitan dengan pembedaan indrawi yang bertujuan untuk mengukur kecerdasan seorang, ketajaman penglihatan, kekuatan otot. Dan pada tahun 1890 ini di akhir ya, Kettle itu mengembangkan ya tes psikologi itu terkait dengan operasi-operasi aritmetika sederhana. Nah, untuk mengukur dampak latihan, memori, dan kerentanan terhadap kelelahan dan penurunan perhatian. Nah, kemudian selanjutnya nih pada tahun 1895 ya, ini ada Kraepelin, ada Binet ya, mengembangkan tes kecerdasan dan pengukurannya itu tes kecerdasan yang pengukurannya itu lebih ke fungsi-fungsi yang kompleks gitu ya. Nah, pada tahun 1916 dilakukan revisi tes Binet dan Simon. Nah, ini dilakukan oleh Terman dan kawan-kawan di Stanford University gitu ya. Kemudian istilah IQ pertama kali digunakan, muncul ya, istilah IQ pertama kali digunakan itu pada tahun 1916. Nah, kemudian bermuncullah tes bakat. Mengapa kok bisa bermunculan itu? Karena tes intelektual umum itu terbatas cakupannya, sehingga diperlukan tes bakat khusus untuk melengkapi tes intelijensi umum. Nah, pada tahun 1921 ini diterbitkan tes minat yang pertama, yaitu Kidney Interest Inventory, tes kepribadian, inventory, dan proyeksi. Nah, yang paling banyak digunakan yang dikenal pada tahun itu adalah tes Rorschach.
Nah, pada pertengahan abad 20, tes politik semakin banyak bermunculan gitu, hingga sampai sekarang ya. Kemudian ini perkembangan tes psikologi Indonesia, itu pertama kali itu ya di IKIP Malang pada tahun 1967, yang mana pada saat itu IKIP Malang bekerja sama dengan ALRI. ALRI itu Angkatan Laut Republik Indonesia ya. Nah, tes psikologi ini digunakan untuk keperluan seleksi calon personil. Nah, terus pada tahun 1979 mulai dikembangkanlah tes-tes prestasi belajar standar. Nah, tes-tes yang dikembangkan adalah tes bakat, tes personal, sosial ya, tes bakat niaga, tes bakat klerikal, dan lain-lain. Nah, ini digunakan untuk keperluan seleksi masuk perguruan tinggi. Kemudian pada tahun 1990 dan 1992 dilakukanlah validasi dan perubahan tes PM dan DAT oleh Monandir. Jadi ini proses adaptasi ya pada tahun 1992 itu terkait dengan tes PM dan tes DAT. Kemudian untuk isu-isu pemanfaatan dan relevansi tes psikologi dalam BK ya. Nah, ini ada 3 isu besar yang dibahas dalam tes psikologi dalam penggunaannya dalam bimbingan konseling ya. Itu yang pertama, siapa yang lebih berwenang menyelenggarakan tes psikologis? Kemudian yang kedua itu apa sih batasan dan jenis tes psikologi yang bisa digunakan dan diselenggarakan oleh konselor ya. Terus bagaimana implikasi penggunaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling. Nah, ini isu-isu besar yang 3 isu besar itu ya yang dibahas terkait dengan bagaimana penggunaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling. Oke, kita mulai yang pertama ya. Ini siapa yang lebih berwenang menyelenggarakan tes psikologis? Ini kalau menurut Koer nih, saya kutip dalam Glading. Siapa yang lebih berhak menyelenggarakan tes psikologis itu adalah dilihat penggunaan alat tes itu berkaitan dengan tingkat level kompleksitas pada alat tes itu sendiri. Jadi ini kan kompetensi, berkaitan dengan kompetensi ya. Jadi alat tes itu bisa digunakan tergantung dengan kompetensinya gitu ya. Jadi atau kompetensi itu masing-masing alat tes itu berbeda-beda levelnya atau kompleksitasnya, sehingga orang yang menyelenggarakan pun kompetensinya itu berbeda-beda ya. Jadi ada kompetensi yang harus diraih untuk bisa menggunakan alat tes tersebut gitu. Nah, ini berkaitan dengan level kompleksitasnya. Apa gitu ya, American Psychological Association itu menjelaskan ada 3 level tes. Yang pertama itu tes level A, kemudian tes level B, dan tes level C. Nah, untuk tes level A ini alat tes yang dapat digunakan atau diadministrasikan ya, diskor dan diinterpretasikan oleh non psikolog gitu. Jadi dapat diadministrasikan, diskor, dan diinterpretasikan dengan bantuan manual ya, artinya ada petunjuknya, ada ada buku petunjuk bagaimana cara mengadministrasikan skor dan menginterpretasikannya. Nah, terus bisa diinterpretasikan oleh non psikolog ya, dengan catatan memiliki rasa tanggung jawab. Contohnya kepala sekolah misalnya gitu ya, atau eksekutif bisnis gitu. Nah, penggunaan tes-tes level A ini memerlukan kursus tingkat advance ya, atau lulusan sarjana dari universitas terakreditasi atau pelatihan yang setara di bawah pengarah supervisor atau konsultan yang qualified atau yang berkualifikasi gitu ya. Nah, artinya ini bisa saja dilakukan oleh non psikolog dengan syarat harus memiliki kompetensi. Nah, kompetensinya itu tadi didapatkan bisa dari kursus atau sekolah gitu ya. Nah, sejenis-jenis pelatihan gitu ya. Nah, pelatihan itu dilakukan oleh orang yang ahlinya gitu. Terus contoh dari tes ini ya tes vocational dan pencapaian akademik ya. Atau sebagian besar inventory minat ya, atau tes-tes pilihan ganda yang menggunakan pengukuran sederhana dalam pengadministrasiannya, baik itu individual maupun kelompok gitu. Jadi tes level A ini tes level yang ya tidak begitu kompleks lah ya. Nah, tapi bukan berarti tidak mempunyai kompetensi ya. Catatannya adalah tetap harus orang yang bisa mengadministrasikan, memberikan penskoran, melakukan penskoran dan menginterpretasikan itu adalah orang yang memiliki kompetensi gitu ya.
Nah, kompetensinya itu bisa melalui pendidikan atau pelatihan. Terus tes level B, ini penggunaan alat tes ini memerlukan latar belakang training khusus gitu ya. Jadi training khusus dalam pengadministrasian, scoring, dan interpretasi. Nah, untuk level B, tes level B ini dia lebih kompleks dibandingkan tes level A gitu ya. Nah, pada tes level B ini gitu ya, memerlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip psikometri itu ya, sifat-sifat yang diukur dan bidang keilmuan di mana alat tes tersebut digunakan. Misalnya, apakah alat tes itu bisa digunakan untuk pendidikan, klinis, atau konseling. Nah, di wilayah itu, yaitu bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di wilayah itu dengan catatan harus punya kompetensi tadi, ya. Nah, alat tes ini bisa digunakan bagi orang yang telah menyelesaikan pendidikan tindak lanjut dalam bidang testing, ya, dari universitas atau institusi yang terakreditasi atau telah memperoleh training yang setara dan di bawah pengawasan psikolog gitu ya. Jadi ya tetap intinya itu harus punya kompetensi. Nah, kompetensinya itu tadi bisa dengan pendidikan di bidang testing, terus atau telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang tepat, pelatihan-pelatihan tentang bagaimana prinsip-prinsip psikometri itu ya. Prinsip-prinsip psikometri itu berkaitan dengan reliabilitas, validitas, dan konstruksi tes gitu ya, serta memiliki pengalaman yang terkontrol dalam pengadministrasian, penskoran, dan penginterpretasian alat-alat tersebut gitu. Jadi tetap intinya itu harus punya kompetensi gitu ya. Nah, cuman kompetensinya tadi lebih meningkat lagi dibandingkan dengan tes yang level A tadi. Kalau tadi bisa non-psikolog yang dilatih, kalau sekarang memang fokusnya itu ke orang-orang yang sudah belajar mengenai bidang testing gitu ya. Nah, terus tes-tes level B ini contohnya itu ya yang bisa digunakan itu tes prestasi, minat, bakat, kepribadian gitu ya. Minat individual atau kelompok bisa gitu ya. Kemudian inventory screening dan tes personal. Kemudian batasannya untuk yang tes level B ini adalah yang digunakan untuk populasi yang normal gitu. Kemudian tes level C. Level C merupakan level yang paling ketat ya. Dan untuk menggunakan tes ini membutuhkan pelatihan dan pengadministrasian, pengskoran, dan penginterpretasian. Sorry, itu ada tipe ya. Nah, alat ini dikategorikan memerlukan pemahaman yang substansif tentang testing. Nah, ini lebih kompleks lagi dari yang level B tadi ya. Jadi ini penggunaan alat tes kategori ini membutuhkan pelatihan dalam bidang profesional khusus, di mana tes ini digunakan ya. Jadi tergantung juga di mana tes ini digunakan. Misalnya psikologi sekolah, klinis, atau konseling. Nah, psikologi sekolah itu kan berbeda alat-alat yang digunakan dengan orang-orang psikologi klinis. Begitu juga dengan di konseling kita gitu ya. Jadi bisa menggunakan alat tes kategori ini, tapi itu membutuhkan pelatihan dalam bidang profesional khusus tergantung dengan bidangnya tadi gitu ya. Nah, secara khusus juga tes kategori ini hanya dapat digunakan oleh mereka yang memperoleh pendidikan minimum master di bidang psikologi atau bidang yang berkaitan gitu ya. Kalau psikolog berarti dia harus bidang master psikologi gitu ya, atau bidang lainnya kaitannya dengan lainnya. Misalnya kalau guru BK tuh bisa memberikan tes yang bisa digunakan dalam bimbingan konseling, tapi harus punya izin untuk menyelenggarakan tes. Nah, izinnya itu harus mengikuti pendidikan sertifikasi tes atau lisensi tes. Nah, itu adanya di Malang ya. Ya bisa, tapi ya terbatas dengan hanya yang bisa digunakan untuk bidang bimbingan dan konseling gitu. Tapi kalau yang belum memiliki pendidikan, belum mempunyai izin untuk menyelenggarakan tes, maka tidak boleh menyelenggarakan tes ini ya. Terus tes level C ini umumnya mencakup beberapa tes diagnostik klinis, kemudian kepribadian, bahasa gitu ya.
atau bakat. Nah, baik kelompok ataupun individual. Contohnya itu ada tes kecerdasan individu, ada tes proyektif, tes battery neuropsikologi ya. Nah, memang kalau kita kaji gitu ya, peranan antara psikolog dan konselor itu memang sampai hari ini pun masih dipertentangkan gitu ya. Walaupun pada dasarnya ada batasan tugas masing-masing antara psikolog dan konselor gitu ya. Nah, kalau psikolog itu ya, psikologi pendidikan atau psikolog sekolah itu ya secara khusus ya. Psikologi pendidikan itu disebutnya psikologi sekolah. Ini cakupannya lebih luas dibandingkan dengan konselor. Nah, kalau psikolog pendidikan itu apa ya? Pengembangannya itu atau kewajibannya itu ya, kewajiban dari psikologi pendidikan atau psikolog sekolah itu adalah bagaimana menerapkan ilmu-ilmu psikologi pendidikan ke dalam dunia sekolah. Nah, ini mencakup tentang bagaimana menyelenggarakan kegiatan yang menurutnya dapat mengembangkan potensi sekolahnya. Nah, kalau berbicara mengenai potensi sekolah berarti kan umum ya, banyak itu baik siswa ada di dalamnya iya, kemudian staf-staf, guru-guru gitu ya, atau karyawan yang ada di sekolah itu bagian tugasnya dari sekolah atau kebijakan-kebijakan gitu. Nah, itu adalah tugas dari psikolog sekolah. Nah, kalau untuk guru BK gitu ya, guru BK itu lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik itu dalam artian batasannya itu, perannya itu adalah berfokus kepada pengembangan siswa atau peserta didik gitu ya. Jadi namun gitu ya, kalau misalnya BK dihadapkan pada situasi siswa itu memiliki permasalahan yang sangat kompleks dan tidak bisa ditangani, maka psikolog sekolah bisa turun tangan gitu ya. Jadi perbedaannya itu kalau psikolog sekolah secara umum gitu ya, kajiannya itu luas karena berkaitan dengan potensi sekolah tadi gitu ya. Jadi banyak aspek yang bisa diiniin sama psikolog sekolah. Tapi kalau untuk konselor itu hanya berfokus kepada bagaimana pengembangan diri siswanya. Kita tidak mengembangkan bagaimana pengembangan gurunya gitu ya, enggak. Tapi kita berbicara bagaimana pengembangan diri siswa, mengoptimalkan perkembangan, mengoptimalkan kelebihan atau potensi yang dimiliki oleh siswa. Itu adalah tugasnya guru BK gitu ya. Jadi jelas perbedaannya itu gitu. Nah, masih berkaitan dengan siapa yang lebih berhak gitu ya. Jadi kalau di psikolog gitu ya, siapa yang berhak menyelenggarakan untuk di psikolog itu, ini diatur di Kode Etik Psikologi pasal 58, yang mana di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seorang psikolog atau ilmuwan psikolog menggunakan teknik asesmen psikologi, wawancara atau observasi, atau pemberian satu perangkat instrumen tes dengan cara tepat, mulai dari adaptasi, administrasi, penilaian atau skor. Kemudian menginterpretasi untuk tujuan yang jelas gitu ya, baik dari sisi kewenangan dan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan dan kompetensi yang disyaratkan. Jadi intinya asesmen psikologi itu perlu dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang berkualifikasi gitu ya. Nah, sama halnya dengan guru BK atau konselor gitu ya, ada batasan gitu ya. Di Kode Etik Profesi BK bab 2 huruf B itu dijelaskan bahwa suatu jenis tes hanya diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Nah, ini juga konselor atau guru BK itu wajib memeriksakan dirinya apakah memiliki wewenang yang dimaksud atau tidak gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan juga guru BK menyelenggarakan, tapi harus sesuai dengan kode etik tadi, baik itu psikolog ataupun guru-guru BK. Nah, pada intinya gitu ya, dari kedua profesi ini gitu ya, bisa menyelenggarakan dan menginterpretasikan tes gitu ya, hasil tes itu dibatasi dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi baik itu psikolog ataupun guru BK atau konselor harus mengecek gitu ya, atau memeriksa dirinya punya wewenang atau tidak gitu ya. Nah, kalau tadi guru BK atau konselor, karena kita bahasannya sekarang kita ada di dunia bimbingan dan konseling, maka fokus kita tentu ke guru BK atau konselor
Nah, bagaimana supaya punya kompetensi? Ya harus mengikuti pendidikan sertifikasi tes atau lisensi tes. Nah, lisensi tes ini berbeda dengan sertifikasi pendidik ya. Kalau sertifikasi pendidik itu untuk menunjukkan bahwa guru-guru sertifikasi pendidik itu atau sertifikasi pendidik itu untuk menunjukkan tingkat keprofesionalan dari seorang guru gitu ya. Nah, kalau pendidikan sertifikasi tes ini atau lisensi tes ini digunakan untuk supaya kita memiliki izin untuk menyelenggarakan tes psikologis. Nah, tentu saja tes psikologisnya itu dibatasi ya, terkait dengan penggunaan dalam bimbingan dan konseling. Jadi tidak bisa semua alat tes psikologi itu bisa kita gunakan gitu, meskipun kita sudah mendapatkan pendidikan sertifikasi tes atau sudah mendapatkan izin gitu ya, atau lisensi tes. Nah, apa batasan dan jenis tes psikologi yang bisa digunakan dan diselenggarakan oleh konselor? Kalau tadi kita bicara siapa yang berwenang gitu ya, yang berwenang itu bisa psikolog atau konselor atau guru BK gitu ya, dengan catatan kalau guru BK harus memiliki lisensi tes gitu. Nah, apa batasannya gitu ya? Jadi batasannya itu dalam bimbingan dan konseling kita harus mengetahui dulu bahwa sasaran dalam bimbingan dan konseling itu adalah individu normal bermasalah. Nah, kemudian untuk penggunaan tesnya ini ya tentu saja batasannya adalah untuk keperluan bimbingan dan konseling ya. Dan bentuk tes yang digunakan itu untuk mengukur potensi orang normal. Jadi berfokus kepada pengukuran potensi orang normal gitu ya. Terus guru BK, yang ini batasannya juga ya. Jadi syaratnya batasan guru BK itu bisa menyelenggarakan ketika sudah menempuh pendidikan sertifikasi tes. Kalau belum gimana Bu gitu ya. Nah, kalau belum maka harus bekerja sama dengan psikolog gitu ya. Tetap bisa menyelenggarakan, cuman bukan kita yang menyelenggarakan, kita menyerahkan kepada ahlinya gitu ya. Kita bekerja sama dengan psikolog, kemudian psikolog yang menyelenggarakan tesnya, nanti ada hasilnya. Nah, berarti kalau misalnya psikolog yang menyelenggarakan, berarti kita hanya menggunakan hasilnya. Bagaimana hasil tes psikologis itu digunakan untuk kepentingan bimbingan dan konseling gitu ya. Nah, kemudian jenis-jenis tesnya apa saja Bu? Jadi dibatasi ya. Kalau dalam bimbingan konseling itu terbatas dengan ini ada 6 jenis tes yang saya jelaskan di sini. Ini nanti akan kita pelajari secara rinci di setiap minggunya ya. Ada tes intelijensi, ada tes bakat, ada tes kepribadian, ada tes minat, ada tes kreativitas dan prestasi gitu. Jadi termasuk juga ada tes kesiapan belajar atau tes gaya belajar gitu ya. Itu jenis-jenis tes yang bisa digunakan untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Ya, kesimpulannya ya, tidak semua tes psikologi itu digunakan dalam pelayanan bimbingan konseling. Dan tes psikologi itu digunakan atas dasar kebutuhan untuk memahami peserta didik, gitu ya. Jadi guru BK juga tidak harus menggunakan semua tes psikologi, gitu ya. Misalnya tadi ada tes intelijensi, ada tes bakat, tes minat, tes kreativitas. Nah, itu digunakan ketika guru BK atau konselor melihat kondisi bahwa siswa membutuhkan itu, gitu ya. Atau untuk memahami peserta didik sehingga tes itu digunakan gitu. Jadi tidak serta-merta semuanya harus digunakan gitu. Enggak ya, tergantung dengan kebutuhan. Kemudian bagaimana implikasi penggunaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling? Jadi hasil tes psikologi ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan program bimbingan dan konseling untuk pengoptimalan potensi siswa secara umum ya. Jadi hasil tes psikologi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyusunan terhadap program bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya gitu ya, program ini bisa mengoptimalkan potensi siswa. Kemudian secara khususnya ini bisa digunakan untuk keperluan bahan diagnostik kesulitan belajar, baik diagnostik kesulitan belajar maupun kesulitan pribadi gitu ya, atau lainnya. Bisa juga digunakan untuk bahan informasi dalam layanan penempatan dan pemilihan program khusus, pemilihan kelanjutan studi dan penempatan lainnya.
Nah, kalau misalnya dijabarkan lebih lanjut lagi gitu ya, hasil tes psikologi ini pada akhirnya adalah digunakan untuk memberikan layanan gitu ya. Nah, di dalam BK itu sendiri ya, dalam yang konseling itu ada istilah lain BK 17+ dan layanan BK komprehensif. Nah, pada dasarnya hasil tes psikologi ini ya bisa digunakan untuk keduanya gitu ya. Karena ya saling menunjang satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau di dalam layanan BK 17+ itu salah satu contohnya layanan penempatan dan penyaluran gitu ya. Nah, sebenarnya layanan-layanan ini kan terjabar atau jabaran dari program BK ya. Dari program BK itu kan nanti ada layanan apa saja yang bisa digunakan. Nah, hasil psikologi ini misalnya tes bakat minat dan tes intelijensi. Nah, itu bisa digunakan untuk menempatkan dan menyalurkan peserta didik pada program studi yang apa ya, atau pemilihan kelanjutan studinya gitu ya. Misalnya kalau di SMA itu ada penjurusan, di kelas 2 itu biasanya ada penjurusan ya, IPA, IPS atau bahasa atau yang lain-lain gitu ya. Nah, di lain apa hasil tes psikologi ini bisa digunakan untuk itu gitu ya. Untuk menempatkan. Misalnya, kalau hasil tes IQ-nya menunjukkan atau tes bakat dan minatnya tadi kecenderungannya itu hasilnya menunjukkan siswa ini lebih cocok untuk atau berada di jurusan IPS gitu. Jadi menjadi dasar untuk menempatkan dan menyalurkan itu tadi ya. Nah, kemudian ini ada istilah-istilah dalam tes psikologis ya. Sebenarnya ada banyak, cuman ini yang umumnya gitu ya, yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertamanya itu adalah tes. Nah, kalau ditanya tes itu apa? Jadi tes itu adalah alat ukur, ya, satu jenis alat ukur. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kemampuan. Nah, suatu kemampuannya itu apa aja? Ya, kalau misalnya tes bakat, berarti kan alat ukur yang digunakan untuk mengukur bakat gitu ya. Kalau intelijensi berarti untuk mengukur intelijensi. Nah, kalau tes psikologi, ini alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan psikologi. Nah, ini tujuannya untuk memeriksa kondisi seseorang yang pada akhirnya hasil tes itu digunakan untuk pengembangan diri gitu ya. Jadi kalau ditanya tes psikologi itu apa? Tes psikologi itu ya alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan psikologi yang berkaitan dengan pada akhirnya nanti untuk mengetahui bagaimana kondisi individu yang digunakan untuk pengembangan diri. Kemudian ada testing. Nah, kalau testing ini berkaitan dengan waktu tes tersebut dilaksanakan kapan gitu ya. Lebih ke pelaksanaan waktu yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan tesnya gitu ya. Kemudian kalau tester itu adalah orang yang melakukan pengetesan atau pemeriksaan dan memberikan skor terhadap hasil tersebut. Itu disebutnya tester gitu ya. Kemudian ada testi. Nah, kalau testi itu siapa? Testi itu adalah orang yang mengikuti atau mengerjakan tes tersebut. Oke, baik. Ini daftar pustakanya ya. Ini sumbernya dari sini ini saya dapatkan ya untuk membuat materi ini. Jadi silahkan kalau mau dibaca lebih lanjut lagi ya di buku ini, di dua sumber ini. Baik, itu saja materi dari saya. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang atau ada yang ingin menambahkan, boleh ya kita lebih lanjut melalui chat grup WA. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.